Hai Sobat Film dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Movie Lovers. Sobat Film, semoga kalian selalu sehat dan dalam keadaan yang baik. Kali ini saya akan mereview sebuah film berjudul The Rescue yang memperoleh rating 8,4 di IMDb. Film ini disutradarai oleh Jimmy Chin dan Elizabeth Chai, di mana mereka merupakan pasangan suami istri yang telah menyutradarai beberapa film dokumenter lain seperti I Bring What I Love tahun 2005, Meru tahun 2015, dan Free Solo di tahun 2018. Dari judulnya sudah bisa ketebak ya, film ini pasti seputar penyelamatan. Ya, betul. Film ini merupakan sebuah kisah penyelamatan yang menyita perhatian dunia pada tahun 2018. Film ini merupakan sebuah dokumentasi dari National Geographic, sehingga sebagian besar adegan yang kita lihat nanti adalah kejadian sebenarnya di lokasi yang sempat terekam kamera. Nah, film The Rescue menceritakan tentang misi penyelamatan sekelompok pemain sepak bola junior Thailand yang terjebak dalam gua ketika mereka merayakan ulang tahun salah satu temannya. Seperti apa jalan ceritanya? Langsung saja kita check it out. Di awal film nampak beberapa ibu yang sedang berkumpul dan berdoa di depan sebuah gua. Reporter berita mengabarkan bahwa 13 anak yang merupakan anggota sebuah klub sepak bola junior di Thailand telah berada lebih dari 20 jam di dalam gua, dan tim SAR telah dikerahkan untuk mengeluarkan mereka. Gua ini bernama Tam Luang dan lokasinya berada di Gunung Nang Non, di mana ini adalah sistem gua yang cukup besar, dalam, dan panjang. Gua ini juga merupakan bagian dari sistem sungai di sekitarnya, sehingga ketika hujan terjadi, sangat memungkinkan terjadi banjir dan menenggelamkan gua itu, dan inilah yang menjadi kekhawatiran banyak orang. Pemerintah Thailand yang mengetahui kejadian ini pun akhirnya mulai turun tangan dan berkoordinasi dengan Angkatan Laut Thailand untuk meminta dilakukan misi penyelamatan, mengingat perlu keahlian menyelam untuk masuk ke dalam gua ini. Dari semua relawan yang membantu misi penyelamatan ini, seseorang yang bernama Fern Unsworth memiliki pengetahuan paling lengkap tentang gua ini. Dia dikenal penduduk lokal sebagai cavers gila dari luar negeri. Dia juga mengupdate peta gua Tam Luang untuk Taman Nasional Thailand. Menurut Fern, gua Tam Luang ini belum sepenuhnya terpetakan. Dari pemetaan yang sementara sudah dilakukan, panjang gua ini tidak kurang dari 10 km guys. Nah, gua Tam Luang terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama dari pintu utama gua masuk sejauh 1,5 km dan akan bertemu dengan pertigaan yang bernama Pertigaan Samyak. Pertigaan ini adalah pertemuan antara pintu masuk gua dengan sistem sungai di sekitar gua itu. Ketika Samyak terendam banjir, maka akses keluar gua ini akan terblokir, dan itulah yang terjadi dengan anak-anak di dalam gua. Kembali ke misi penyelamatan yang dilakukan oleh Angkatan Laut Thailand. Meski mereka telah berpengalaman menyelam, tapi ternyata penyelaman di dalam gua nggak bisa disamain dengan penyelaman di laut guys. Penyelaman di gua ini membutuhkan keterampilan dan peralatan khusus. Para penyelam Angkatan Laut ini bahkan hanya mampu menyelam sejauh 200 meter saja dari pertigaan Samyak. Fern bersama tim penyelamat gabungan akhirnya melakukan rapat untuk membahas langkah berikutnya, dan mereka menunggu Gubernur Narongsak. Dalam rapat itu, Fern mengatakan kepada gubernur bahwa mereka hanya punya satu kesempatan dalam misi penyelamatan ini. Fern mengusulkan memanggil cave divers terbaik di dunia untuk ikut dalam misi tersebut. Mereka adalah Rick Stanton dan John Volanthen. Usulan itu pun disetujui. Fern kemudian menelpon Rick dan John, meminta mereka untuk datang ke Thailand, memberikan mereka tiket penerbangan, dan keduanya nggak dibayar loh guys. Mereka sukarela menjalankan misi penyelamatan itu. Pada saat Rick dan John sampai di Thailand, situasi di lapangan sangat kacau. Banyak relawan berada di situ, namun gubernur hanya mempercayakan penyelaman pada Angkatan Laut Thailand, sehingga terjadi perdebatan di antara mereka. Pihak Angkatan Laut memberi peringatan bila Rick dan John tetap ingin menyelam, dan apabila terjadi sesuatu pada mereka berdua saat melakukan misi penyelaman, maka Angkatan Laut tidak akan bertanggung jawab.
Meski mendapat peringatan dari Angkatan Laut Thailand, Rick dan John tetap melakukan penyelaman pada keesokan harinya dengan peralatan lengkap yang telah mereka bawa. Pada saat mereka mencapai salah satu bagian di dalam gua, mereka menemukan 4 orang yang terjebak di dalam gua. Awalnya mereka mengira 4 orang ini adalah bagian dari tim sepak bola yang dicari. Namun ternyata 4 orang tersebut adalah pekerja pompa yang ikut sebagai relawan dalam misi penyelamatan itu. Mereka tertidur pada saat terjadi banjir di gua dan ketinggalan proses evakuasi. Rick dan John pun mengeluarkan para pekerja ini dengan cara memberikan oksigen cadangan yang mereka bawa, lalu diajak menyelam melewati banjir untuk keluar dari gua. Tetapi ternyata nggak mudah membawa para pekerja ini menyelam. Hal ini sangat berisiko karena disorientasi dan kepanikan para pekerja tersebut. Nah, dari kejadian ini, Rick dan John mulai berpikir, nggak mungkin mengeluarkan anak-anak yang terjebak dalam gua dengan cara mengajak mereka menyelam. Karena apa? Karena orang dewasa saja nggak tahan menyelam dalam waktu yang singkat, apalagi anak-anak. Ditambah waktu menyelam yang jauh lebih lama, yaitu sekitar 2,5 jam untuk bisa keluar dari gua itu. Setelah kejadian ini, Rick dan John serta tim penyelam lain merasa putus asa karena tidak ada kemajuan yang mereka capai setelah beberapa hari. Namun, tim relawan lain tetap melanjutkan pekerjaan mereka. Nah, pada hari ke-10, Rick dan John memutuskan untuk melakukan penyelaman kembali. Mereka merasa sangat bersalah karena telah putus asa. Dalam penyelaman kali ini, target mereka adalah sampai ke bagian hulu dari gua ini. Setiap kali mereka sampai di ruangan, mereka akan mengendus untuk mengetahui keberadaan manusia di dalamnya. Nah, setelah beberapa jam penyelaman, akhirnya Rick dan John menemukan ke-13 anak-anak ini dalam kondisi selamat, guys. Dan mereka semuanya sehat. Rick dan John memotivasi anak-anak ini agar tetap bersemangat dan memiliki harapan untuk bisa keluar dari gua itu. Setelah menemukan anak-anak tersebut, Rick dan John segera memberitahukan keberadaan dan kondisi anak-anak ini ke pihak Angkatan Laut Thailand dan menyampaikan pesan bahwa menemukan anak-anak ini bukanlah bagian yang sulit, tapi mengeluarkannya dengan selamat itulah yang menjadi kesulitan. Dan berikutnya, misi penyelamatan dilanjutkan oleh Angkatan Laut Thailand, sedangkan Rick dan John hanya akan berperan sebagai konsultan. Dan ternyata benar, proses evakuasi tidak mudah dilakukan. Berbagai cara dipikirkan, mulai dari menunggu waktu sampai musim hujan berakhir, membuat pintu masuk baru dengan mengebor, atau dengan cara yang paling masuk akal, yaitu memompa air keluar dari gua. Tapi tak satu pun alternatif ini benar-benar diyakini akan berhasil menyelamatkan anak-anak itu. Bahkan, salah satu mantan anggota Angkatan Laut Thailand meninggal dunia karena kekurangan oksigen dalam penyelaman saat mencoba membawakan pakaian selam untuk anak-anak itu. Rick dan John terus memikirkan cara yang paling baik untuk mengeluarkan anak-anak ini. Rick kemudian menemukan alternatif, yaitu dengan cara membius anak-anak itu, lalu mengenakan pakaian selam pada mereka dan membawanya keluar dalam keadaan yang terbius. Ide ini dikonsultasikan ke seorang teman Rick yang bernama Harry, yang merupakan dokter bedah. Tapi Harry menjawab bahwa ini adalah ide yang sangat buruk. Waktu terus berjalan, dan resiko kematian anak-anak ini semakin besar ketika tidak segera dikeluarkan dari dalam gua karena oksigen yang semakin menipis, dan ancaman cuaca buruk yang dapat mengakibatkan terjadinya banjir yang lebih besar. Untuk menjalankan rencana ini, Rick juga dibantu oleh tim yang terdiri dari para penyelam gua profesional yang didatangkan dari berbagai negara. Tapi tampaknya keputusan ini sangat beresiko, sehingga pemerintah Thailand tidak langsung menyetujui. Setelah melalui pembicaraan yang panjang dalam rapat bersama pejabat Thailand, akhirnya rencana penyelamatan ini disetujui, dan mulailah dilakukan simulasi bersama seluruh tim penyelamat. Pada hari ke-16, rencana penyelamatan dijalankan. Membutuhkan 3 hari untuk mengeluarkan seluruh anak-anak dari dalam gua. Target setiap hari mengeluarkan 4 orang anak oleh 4 orang penyelam yang berbeda.
Penyelamatan hari pertama berhasil dijalankan dan sesuai dengan target. Mereka mengeluarkan 4 anak pada hari pertama dengan selamat, meskipun sempat terjadi sedikit insiden. Hari kedua, 4 anak kembali diselamatkan. Dan pada hari ketiga, mereka kurang beruntung. Hujan turun dengan cukup deras. Meskipun awalnya tim penyelamat merasa ragu untuk melakukan operasi penyelamatan pada hari itu dan membahayakan nyawa mereka tentu saja, pada akhirnya mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan misi. Dan di hari ke-18, semua anak telah berhasil dikeluarkan dengan selamat dan disambut dengan perasaan bahagia oleh semua relawan yang bekerja dalam misi penyelamatan tersebut. Dan cerita pun berakhir. Mission Impossible. Jeg må nesten ha et hjerte av stein for ikke. Nah, itulah guys alur cerita dari film kita hari ini, The Rescue, yang cukup menegangkan, apalagi kalau kalian nonton langsung filmnya. Rasanya film ini sangat cocok bagi kalian yang menyukai kegiatan-kegiatan petualangan, khususnya caving, karena ini akan memperkaya pengetahuan kalian. Dan pelajaran yang bisa kita petik dari film ini adalah, apapun hobi kalian, apapun passion kalian, jalanilah dengan sungguh-sungguh, karena kita tidak tahu suatu saat orang membutuhkannya, atau bisa memberikan manfaat bagi orang lain, bahkan menyelamatkan nyawa manusia. Oke, semoga bermanfaat ya guys, dan apabila kalian suka dengan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan mengklik tombol like, share, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan film-film berikutnya. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Salam Movie Lovers.